Salam jumpa, semoga semua dalam kondisi sehat, semangat, dan juga bahagia. Jadi kita masuk pada pertemuan ketiga Enterprise Arsitektur seri daring ya. Jadi dari dua pertemuan yang kemarin, dari dua video kemarin, bisa kita simpulkan saja bahwa AI itu sendiri adalah sebuah rencana berarti ya, klasifikasian, pendefinisian, dan rancangan konektivitas. Ini yang penting ya, konektivitas ya, hubungan keterkaitan antar komponen yang menyusun suatu enterprise diwujudkan dalam bentuk model dan gambar, serta memiliki komponen utama itu ya, arsitek bisnis, informasi, aplikasi, dan teknologi. Yang terpenting di sini adalah konektivitas dari berbagai komponen tadi ya, utamanya 4 tuh ya, plannernya, atau kemarin kita sering sebut dengan investornya juga masuk ya, atau ownernya, yaitu mungkin pimpinan perusahaan ya, desainernya mungkin lebih cenderung pada si para analis, buildernya baru programmer tuh sih ya. Baik, kita langsung saja pada pedoman di dalam merancang sebuah enterprise arsitektur. Ada beberapa, dan yang paling umum digunakan di pedoman ini adalah kerangka kerja Zahman ini ya. Jadi kita pun akan berpedoman pada kerangka kerja Zahman ini di dalam merancang enterprise arsitektur. Sesuai kerangka kerja Zahman ini, bahwa untuk merancang sebuah enterprise arsitektur berpedoman pada 6 sudut pandang ya. Nah, keenamnya inilah yang harus kita uraikan dan harus mampu saudara menguraikannya nanti. Oke, di saat saudara akan membangun sebuah enterprise, dan ini pun akan jadi tugas semester ya. Bahwa saudara diminta nanti untuk merancang sebuah enterprise arsitektur, di mana enterprise-nya saudara tentukan sendiri, sementara arsitekturnya berpedoman pada Zahman framework ini. Oke, makanya tolong dicermati, disimak baik-baik apa yang disampaikan pada setiap videonya, sehingga tugas saudara akan bagus. Baik, diawali dengan pemahaman bahwa sebuah rancangan EA itu dilihat dari 6 sudut pandang berbeda ya. Yang pertama adalah dari sudut pandang scope-nya itu sendiri ya, ruang lingkupnya. Di mana ruang lingkup ini yang menentukan adalah para planner ya. Di mana planner kita sudah bahas pada video yang lalu, bisa saja planner ini adalah seorang investor gitu ya, yang akan membangun sebuah enterprise. Pemahamannya memang pada secara garis besar saja, dan tapi menyeluruh ya. Kita sebut dengan high level view ya, terkait dengan bentuk, hasil, investasi, batas urutan waktu, atau metode-metode yang digunakan. Tapi sifatnya semuanya adalah garis besar, tidak terlalu teknis, cuma menyeluruh. Tolong diingat itu ya. Penguraiannya pun hanya menggunakan susunan kata atau teks ya, tidak menggunakan grafis atau gambar-gambar. Pada sudut pandang kedua, itu adalah sudut pandang dari para owner ya. Owner di sini bisa saja adalah para pimpinan nantinya, salah satu yang akan terlibat dalam kegiatan rutin sehari-hari, menggambarkan rancangan dari bisnis yang dilakukan, termasuk entitas, prosesnya sendiri, dan interaksi yang terjadi. Nah, cuma untuk menguraikan dari sudut pandang owner ini, sudah menggunakan grafis atau gambar-gambar ya, pemodelannya sudah menggunakan grafis atau gambar-gambar. Sedangkan sudut pandang ketiga adalah sudut pandang dari para desainernya ya, sudut pandang arsitek sistem atau analis ya, yang pihak yang harus mengetahui secara terperinci. Nah, karena ini adalah memang bidang saudara betul nih, jurusan sistem informasi, kriteria sistem termasuk elemen-elemen data dan fungsi yang mewakili entitas dan proses dari bisnis. Dan sudut pandang dari para desainer ini diuraikannya menggunakan gambar dan grafis. Dan uraian dari para desainer ini biasa dalam bentuk model ya, atau pemodelan. Alat model yang digunakan biasanya menggunakan UML, Unified Modeling Language ya. Sudut pandang keempat adalah para buildernya nih. Termasuk di sana adalah para programmer, operator programmer ya, sehingga perlu memahami batasan fungsi dari alat-alat yang digunakan. Nah, ini lagi ya, teknologi yang dipakai maupun bahan atau model fisik yang mengoptimalkan desain untuk kebutuhan spesifik dalam batasan teknologi spesifik, orang, biaya, dan lingkup waktu yang dispesifikasikan oleh engineer sebagai builder. Tolong diingat bahwa sudut pandang 2, 3, dan 4 itu adalah, atau analis pun tadi ya, itu adalah penterjemahan
atau konversi dari yang disampaikan oleh para planner tadi. Jelas ya? Sudut pandang kelima adalah dari implementer perspektif ya, atau subkontraktor dari pihak luar terkadang ya, yang akan membangun komponen tertentu tanpa mengetahui keseluruhan landscape-nya. Jadi tidak keseluruhan, dia tahu hanya sebagian saja yang biasanya disampaikan oleh para programmer tadi ya. Karena programmer kan juga tidak paham secara keseluruhan ya. Dia hanya membangun sesuai apa yang didesain oleh para analis kan gitu ya. Nah, yang di sudut pandang kelima ini adalah lebih kecil lagi skupnya ya, hanya rincian dari para programmer ya, teknologi khususnya tentang bagaimana komponen dirakit, dioperasikan, dikonfigurasikan oleh teknisi sebagai implementator. Jelas ya? Nah, sudut pandang keenam itu adalah dari para pengguna nantinya ya, atau mungkin sudah kita bisa merancang produk-produk yang akan dihasilkan nantinya ya, kayak misalnya Candi Borobudur kan bukan arsitektur tapi hasil arsitektur. Dan setiap sudut pandang tersebut dibutuhkan cara yang berbeda untuk menjawab pertanyaan fundamental seperti who, what, why, when, where, how, WH question lah ya. Setiap pertanyaan juga membutuhkan jawaban dalam format yang berbeda ya. Jadi ini untuk penjelasan saja bahwa what itu sendiri adalah material yang digunakan untuk membangun sistem. Ya, di sini sudah ada penjelasan, silakan dibaca topografinya, teknologinya. Ya, saya rasa saudara dari WH question tersebut sudah kebayang lah ya. Kalau enterprise itu dibangun, nanti apa aja yang dibutuhkan untuk mengontrol, mengelola, memfungsikan enterprise itu sendiri ke masyarakat ya, menjual jasa ke masyarakat. Jelas-jelas harus ada entitas-entitasnya itu dari seorang planner yang diterjemahkan oleh para owner, kemudian oleh analis ya. Kemudian how-nya juga harus tahu gimana memprosesnya gitu ya. Tapi tadi planner mungkin hanya memberikan metode-metode, oh nanti laporan keuangannya menggunakan metode ini saja, atau nanti dalam penentuan pegawai terbaik misalnya kita gunakan aja metode AHP, SAW gitu ya. Where-nya juga sama, oh kita kantor cuma satu saja, jadi semua akan dilaksanakan di satu kantor yang sama, cuma dibagi ruang-ruang dan lain-lain ya. Who-nya juga begitu, when-nya, why-nya, dan mungkin dianalisis nanti kita kenal ada komponen diagram, deployment diagram untuk memastikan sistemnya seperti itu misalnya. Kemudian ada class diagram ya, untuk what-nya tadi yang pasti sudah menggunakan class diagram kalau melihat dari sudut pandang para analis desainer ya. Kemudian who-nya juga sama, kita kenal ada aktor utama, ada aktor pendukung ya. Kalau dia di analis ya dari para desainer ya. Untuk how mungkin harus menggunakan activity diagram. Why-nya saya rasa kita gunakan diagram biasa saja. Biasanya ada tujuan utama, tujuan-tujuan kecil lainnya. Ya tetap menggunakan diagram, sudah saya katakan tadi bahwa untuk nomor 2, 3 dan 4 itu jawabannya uraiannya menggunakan grafis semua. When-nya mungkin pakai Gantt chart misalnya ya. Oke, ini adalah kira-kira yang akan kita rancang. Yang tanda tanya, sel-sel yang diberi tanda tanya adalah yang harus saudara isi, yang harus kita kerjakan bersama. Jadi sementara enterprise-nya saudara tentukan sendiri, saudara akan membangun apa. Ya, jadi tugas nanti mungkin tidak bisa dalam bentuk tabel karena sel-selnya pasti banyak yang saudara bayangkan, bisa harus menggambar activity diagram, object diagram, class diagram, deployment diagram. Pada baris designer ini tentu banyak grafis. Jadi 2, 3 dan 4 ini owner, designer, builder itu isinya adalah semua grafis, gambar ya. Jadi tidak mungkin dalam bentuk tabel. Silakan aja pakai judul owner, nanti what, turun ke bawah how, itu cara membuatnya. Jadi mulai dari pertemuan ketiga ini kita sudah mulai mendiskusikan tugas saudara masing-masing dan kerjakan dan dikumpul di pertemuan ke-15 atau 16 nanti. Usahakan bisa sempurna, bagus, baik, maka nilai kamu akan tinggi sekali, melebihi nilai mid dan ujian akhir. Ini ada pedomannya kira-kira mulai hari ini ya, buat tugas akhir semester mata kuliah Enterprise Arsitektur. Jadi saudara hari ini tentukan enterprise-nya apa. Apakah mungkin saudara enterprise sederhana bikin konter HP, jasa travel misalnya dan lain-lain, silakan. Dan ditentukan di pertemuan ketiga ini harus sudah diajukan ke saya. Nanti di akhir pada pertemuan terakhir rancangan sudah lengkap,
semua sel tadi sudah penuh jadinya. Dan di pertemuan ketiga ini juga, selain saudara sudah tentukan enterprise-nya apa yang akan dirancang, yang kedua adalah sudah penuh baris pertama tuh ya, dari planner sudah dipenuhkan. Jadi hari ini kita diskusi itu saja. Silakan diajukan dulu, kemudian saya koreksi, perbaiki lagi dan seterusnya jam 1 nanti ya. Dan yang keempat, kuliah per minggunya ini kita hanya akan membahas gimana cara mengisi setiap sel pada zaman framework tersebut ya. Teknisnya ya saya jelaskan dan langsung saudara buat sendiri sesuai enterprise saudara. Kemudian fungsi pertemuan per minggunya adalah perlihatkan, tanyakan hasil rancangan saudara, lalu saya bantu memperbaikinya, lalu post lagi dan seterusnya ya. Ingat, hasil akhir yang dicetak tidak saya nilai jika kesalahan di atas 30% dan tidak mendiskusikannya di setiap minggu pertemuan. Jadi kalau saya akan lihat sebelum saya periksa tugas saudara nanti di akhir, saya cek dulu apakah setiap minggu saudara ada diskusi dengan saya untuk mengisi setiap sel tersebut. Kalau tidak ada, saya tidak periksa. Berarti nilai saudara akan hilang 30%. Bahaya ya. Ini persentase nilai mid hanya 25%, nilai UAS 30%, kuis-kuis yang sering saya sampaikan 15%, nilai tugas itu tadi 30%. Tugas tadi terdiri atas laporannya sendiri yang dicetak plus diskusi setiap minggu kuliah. Kalau tidak ada jejak digital bahwa saudara diskusi dengan saya di setiap pertemuan, juga tidak akan saya periksa tugas saudara tersebut. Maka hilanglah nilai saudara 30%. Nilai mid saudara jelek, berkurang lagi. Ujian akhir jelek, berkurang lagi, mengulang jadi akhirnya. Jangan sampai seperti itu. Oke? Kalau nggak tahu, kalau nggak bisa menyelesaikan tugasnya, ya di setiap pertemuan diskusi. Paham ya? Oke, sampai ketemu lagi di video yang mendatang pada kuliah keempat. Selesaikan tugas tersebut dengan baik, serius. Terima kasih.